Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya pinaringan rahayu, selamat sagung dumadi. Nah, masih tentang 3 anak yang hilang di Langkat, Sumatera. Sebelumnya aku pernah bikin video membahas tentang versi aku, apa yang aku lihat tentang 3 anak yang hilang di Langkat. Nah, kali ini aku pengen menanggapi satu video yang menarik buat aku dari sekian banyaknya versi pendapat dari teman-teman yang berpendapat macam-macam. Nah, ada satu video ini yang menarik buat aku karena di video ini ada salah satu teman dari ketiga anak yang hilang ini yang bernama Wahyu. Itu dibukakan mata batinnya sama seseorang yang intinya orang ini pengen membantu. Itu salah satu ikhtiar juga buat membantu keluarga dari pihak 3 anak yang hilang ini yang sampai sekarang belum ditemukan. Itu pengen membantu, pengen mencari titik terangnya di mana melalui temennya yang terakhir itu sempat main sama ketiga anak yang hilang sampai sekarang. Wahyu, anak kecil, polos, yang masih murni, itu adalah kriteria yang orang tersebut cari untuk bisa mendapatkan jawaban yang semurni-murninya, sebenar-benarnya. Jadi ada beberapa orang mencoba buat membukakan mata batin Wahyu, selain karena keterikatan batin juga, karena Wahyu ini juga sahabat dekat dari ketiga anak yang hilang. Murni, punya keterikatan batin. Dia dicoba untuk dijadikan mediator, dibuka mata batinnya sama orang yang bisa, tentu aja dibuka mata batinnya, ditransfer energi. Dan kalau aku lihat itu memang murni, nggak ada yang dibuat-buat. Memang apa yang ada di video yang aku lihat itu memang kenyataannya memang begitu, prosesnya memang begitu. Sekilas tentang buka mata batin, aku sering membuka mata batin seseorang yang awam, dalam artian belum pernah sama sekali melihat dunia lain atau dimensi lain. Nah, sama dengan Wahyu. Wahyu seorang anak yang biasa, yang awam dengan dimensi astral. Nah, buka mata batin itu satu, nggak sembarangan, semua orang bisa dibuka mata batinnya. Yang kedua, menguras energi yang sangat-sangat besar dari si pembuka mata batin dan yang dibuka, yang menjadi mediator. Walaupun Wahyu ditransfer energinya sama 2 orang yang aku lihat di video itu bergantian, dibuka mata batinnya untuk masuk ke dimensi lain yang dimana tujuannya untuk memanggil kembali ketiga anak yang hilang yang merupakan temannya Wahyu, memanggil, mencari tahu di mana keberadaannya biar dijemput. Ada kata-kata yang selalu diulangin, tunjukin kamu di mana, nanti biar kami jemput gitu. Itu kata-kata yang pas karena menurut aku ketiga anak yang hilang ini mereka memang udah ada di dimensi lain. Dalam artian memang yang tadinya waktu aku bikin video, aku berharap, sangat-sangat berharap kalau ini anak ditemukan masih selamat. Walaupun saat itu aku bilang itu kemungkinannya sangat tipis. Dan karena udah terlalu lama, akhirnya memang dengan berat hati kan mereka nggak mungkin dalam keadaan selamat. Harapan dari keluarganya, selamat ataupun nggak selamat, secepatnya pengen ditemukan biar keluarga ini ikhlas melihat jasadnya dan ditempatkan atau dikebumikan layak seperti ya manusia biasa yang udah meninggal, dikebumikan secara layak. Nah, si Wahyu ini
dibuka mata batinnya, masuk ke dimensi lain. Tapi yang disayangkan, memang ditransfer energi dari 2 orang bahkan lebih di sekitarnya riuh, tetangga-tetangga warga sekitar yang mungkin excited pengen lihat gimana prosesnya, harapan besar dari mereka sebenarnya buat segera ditemukan titik terang. Si Wahyu ini disayangkan walaupun ditransfer energinya, tapi dia anak kecil yang masih terbatas energinya. Dia benar-benar awam, nggak pernah melihat masuk ke dimensi lain dan sedikit dipaksa untuk masuk ke dimensi lain demi menemukan titik terang. Niatnya baik, niatnya memang tulus untuk membantu pihak keluarga. Namun kenapa harus Wahyu? Kenapa nggak mencari orang yang mungkin usianya lebih matang dengan pertimbangan kesiapan energi dan kesiapan secara mental? Karena Wahyu aku lihat energinya habis, ditambah lagi. Ayo coba lagi, ditambah energinya. Terus Wahyu sedikit tertekan jujur dengan aku harus nemuin temen aku. Kalau enggak nanti aku di depan segini banyak orang nanti aku salah. Itu perasaan Wahyu. Bahkan dia merasakan sakit kepala. Itu karena tekanan dari energi, sesuatu yang dipaksakan. Jadi ditransfer energi, dipaksa buka mata batin. Menurut pengalaman aku, buka mata batin itu nggak sembarangan. Dan nggak setiap orang siap untuk melihat dimensi lain yang sebelumnya dia nggak pernah melihat. Wahyu sakit kepala. Dan kalau aku jadi Wahyu, merasakan jadi Wahyu, itu ulu hati sangat sakit. Ulu hati sakit, dalam banget sakit. Dan dia sempat merasakan apa yang dirasakan temennya. Salah satu temennya laki-laki, dia sempat merasakan jadi dia. Jadi posisinya kalau kayak aku time travel ke seseorang, ke kehidupan seseorang, itu pasti aku akan merasakan menjadi si A, si B, si C. Nah, Wahyu begitu posisinya. Dia sempat merasakan gimana rasanya terperosok dan ketimbun tanah. Itu yang dirasakan Wahyu. Jadi energi habis, shock, melihat dimensi lain, dan dia merasakan gimana rasanya sesak nafasnya, proses dimana si 3 anak ini, si 1 anak yang laki-laki, itu yang paling dekat dengan Wahyu, itu gimana rasanya kepleset, kebentur, ketimbun tanah. Seseknya Wahyu ngerasain. Itu sempet dia ngerasain yang langsung dia balik lagi ke alam nyata. Sampai dia kayak ke distract, mana yang nyata, mana yang dia ngomong sama salah satu temennya yang udah nggak ada. Jadi kayak dia begitu balik ke alam nyata, susah buat ngomong, susah buat nyampein. Padahal di sini dia dapet gitu. Yang aku lihat, salah satu dari ketiga anak ini, yang 2 itu nangis, yang ada nangis. Jadi nggak bisa komunikasi dengan Wahyu. Dari segi keterikatan, kedekatan batin, 1 temennya yang laki-laki, dan itu yang selalu satu nama itu yang selalu dipanggil sama Wahyu. Dipanggil, si anak ini dengar. Si anak yang hilang ini dengar, karena mereka masih ada di situ. Dengar dan mendekat ke Wahyu, dan di sekitarannya Wahyu ngelihatnya gelap. Ketemu sama si salah satu teman ini, ditanya sama Wahyu, kamu di mana? Sesuai dengan pertanyaan si orang yang ngebuka ini yang pengen dapetin jawabannya. Kamu ada di mana? Aku pengen tahu. Cuman si anak ini namanya anak kecil yang ada berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, itu yang terlontar, yang keluar dari si bocah yang udah hilang ini, itu aku minta tolong aku.
aku pengen balik, hanya itu kata-kata yang terlontar. Tolong, aku pengen balik, cuman itu yang didapat dari Wahyu. Nah, si Wahyu nggak fokus ngomong sama si temennya ini, karena di sekitarannya mulai bermunculan sosok-sosok yang lain, yang bukan temennya. Yang dua ada jauh, yang satu yang mendekat, yang sosok laki-laki, yang dua temennya yang lain, yang cewek, itu jauh dan cuman nangis, nunduk nangis. Karena jujur, yang aku lihat selama berminggu-minggu belum ketemu, itu ketiga anak ini persis seperti terakhir mereka sebelum dinyatakan hilang. Jadi mereka lari-larian di sekitaran situ, sekitaran tanah itu. Mereka lari-larian, tapi keadaannya bingung cari jalan pulang. Mereka bertiga itu masih menyaksikan di mana bergantinya hari. Masih tahu pagi, siang, sore, berganti malam. Nah, saat malam itu yang aku tangkap, daerah itu tuh masih yang sepi, terus pergantian maghrib ke atas itu udah keadaannya sepi dan cenderung redup, bahkan gelap di tempat si tiga anak ini. Jadi ada rasa takut, pengen pulang, cuman aku nggak tahu kenapa, karena mungkin udah beda dimensi. Mereka bertiga hanya berlari-larian di sekitaran tempat dimana mereka terakhir. Jadi cuman lari-larian muter di situ aja, dia nggak bisa lepas dari situ gitu. Dan dia nggak bisa pulang. Yang aku dengar cuman tangisan, ketakutan, rasa takut, karena mereka bertiga itu nggak sadar, nggak menyadari bahwa mereka udah nggak ada. Jadi mereka bertiga pengen pulang. Aku pengen balik, sambil nangis. Itu bertiga. Nah, yang sayangnya yang nyamperin Wahyu cuman satu orang, dan hanya terucap begitu. Wahyu pun juga teralihkan sama sosok yang lain, dan juga energinya udah keburu nggak kuat, udah keburu habis. Yang aku sayangkan di situ. Makanya niatnya baik, aku tahu niatnya tulus untuk membantu. Cuman kenapa harus Wahyu? Kan bisa mencari seseorang yang usianya lebih matang, dalam artian energinya siap, secara mental siap. Dan memang kalau untuk dibuka mata batin, memang salah satu kriterianya harus hatinya bersih. Nah, walaupun singkat dan belum menemukan persis di mana titiknya ketiga anak itu berada, tapi sedikit titik terang, yaitu Wahyu sempat ngasih tahu ke warga, ke orang-orang yang ada di situ, bahwa kejadiannya itu persis apa yang pernah aku sampaikan di awal adanya berita ketiga anak ini hilang. Jadi mereka berlari-larian dan kepleset, jatuh terperosok dalam dan tertimbun tanah. Kepleset, berair, itu klunya. Dan aku walaupun sekian minggu belum ketemu, aku masih jujur, selain bantu doa, dan kalian pun pastinya juga banyak memanjatkan doa untuk segera ketemunya mereka bertiga, tapi aku juga nggak berubah tentang statement aku, di mana mereka bertiga ini masih ada di situ, masih menunggu buat ditemukan, karena mereka ingin pulang, walaupun pulang dalam keadaan yang lain. Dalam artian mereka pulang udah kondisinya udah berbeda, udah nggak kayak yang diharapkan keluarga. Tapi mereka ada di situ, tertimbun tanah. Sebenarnya masih di sekitaran situ aja gitu, nggak jauh. Cuman balik lagi butuh waktu, di mana orang-orang solid dalam mencari keberadaan tiga anak itu satu tujuan,
Doa udah pasti, doa pengajian, kirim doa kalau bisa itu dilantunkan setiap hari dengan keikhlasan hati, dengan kebersihan, hilangkan keinginan-keinginan buat aku yang paling tahu, itu hilangkan. Yang selama ini masih ada itu perasaan atau pikiran aku yang paling tahu, itu nggak boleh, itu menghalangi gitu loh. Jadi niatnya sama, niatnya baik, ditempuh dengan cara yang baik karena mereka masih ada di situ, masih ada jauh di bawah tertimbun tanah basah. Basahnya bukan di atas, tapi memang ada air di bawah, basahnya di bawah. Saat itu memang terpleset, jatuh, terperosok dan ketimbun tanah. Aku nggak tahu prosesnya kenapa bisa ketimbun tanah, yang pasti mereka ada jauh di dalam tanah dan tanah bawahnya tanah basah. Bukan, lagi-lagi aku tegasin, bukan di perairan, bukan diculik. Itu versi aku. Silahkan monggo kalau banyak versi pendapat orang yang mengatakan banyak hal itu monggo, tapi kalau versi aku masih sama kayak video yang pertama aku bikin, masih sama cluenya, dan besar harapan aku buat kalian terbuka hatinya, bersihkan hatinya, bersihkan pikirannya, satukan tujuan memang untuk menemukan mereka tanpa adanya rasa aku yang paling tahu, aku yang paling bisa, itu dihindarkan. Jadi sama-sama kalau udah satu tujuan, bersih hatinya, tekadnya sama, insya Allah akan segera ketemu. Dan buat kalian yang nonton video ini, aku mohon dengan sangat, bukan saatnya lagi berdebat dengan banyaknya versi pendapat di luaran sana, tapi doakan. Udah, itu yang paling ngebantu. Bukan langsung turun ke lapangan dengan berbondong-bondong, itu pun tidak membantu. Jadi malah justru mecahin fokusnya untuk mencari. Yang paling utama doa, doa, dan doa. Dengan adanya video ini, bukan mencari kebenaran atas statementku, enggak. Cuman aku pengen menanggapi salah satu video yang baik tujuannya. Semoga bisa diambil sisi positifnya dari apa yang aku ucapin barusan. Mohon maaf apabila ada ucapan ataupun sikap yang masih kurang untuk kalian. Terima kasih atas dukungannya. Ikutin terus Jurnal Intan Indigo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.